Pembantuku ternyata mantan pacar suamiku. Alia hidup bahagia bersama suaminya, Rizal, di rumah yang nyaman. Suatu hari, Alia mempekerjakan seorang pembantu baru bernama Dina. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja, hingga Alia menyadari ada kejanggalan dalam hubungan antara Dina dan Rizal. Ketika Alia menggali lebih dalam, dia terkejut mengetahui bahwa Dina adalah mantan pacar Rizal. Kenangan lama antara Dina dan Rizal mulai kembali, dan mereka sering terlibat dalam obrolan tentang masa lalu yang dulu mereka habiskan bersama. Rizal, yang awalnya setia, mulai merasa terhubung kembali dengan perasaannya pada Dina, sementara Alia merasa terasing dalam pernikahannya sendiri. Konflik batin Alia pun kian memuncak, memaksanya untuk menghadapi ancaman dari masa lalu yang mengancam kebahagiaannya. Apakah Alia akan melawan perasaan cemburunya? Atau Rizal akan terjebak dalam kenangan cintanya dengan Dina? Cerita ini menggambarkan betapa rapuhnya sebuah hubungan jika bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Keesokan harinya, Dina mulai bekerja. Pagi-pagi sekali, dia sudah tiba di rumah Alia. Wanita itu bekerja dengan cekatan, membersihkan, mencuci, dan memasak dengan keterampilan yang membuat Alia kagum. Dalam beberapa hari saja, Dina sudah beradaptasi dengan tugas-tugas rumah tangga. Alia merasa sangat terbantu. Apalagi Dina selalu bekerja tanpa banyak bicara dan tampak sangat fokus. Namun, di balik sikap profesionalnya, Dina seringkali merasakan jantungnya berdegup kencang setiap melihat Rizal di rumah. Setiap kali Rizal pulang lebih awal atau kebetulan ada di rumah saat Dina bekerja, ada ketegangan yang terbangun di antara mereka berdua. Dina berusaha keras mengabaikannya, tapi kenangan masa lalu yang pernah dia bagi dengan Rizal terus muncul di benaknya. Suatu sore, saat Alia sedang keluar berbelanja, Dina tengah membersihkan ruang tamu ketika Rizal pulang lebih awal dari kantor. Suasana rumah sepi, hanya ada mereka berdua di sana. Dina mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi dia bisa merasakan kehadiran Rizal di belakangnya. "Dina," suara Rizal terdengar lembut, namun penuh dengan kegelisahan. Dina berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum berbalik. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Rizal?" tanyanya dengan nada datar, mencoba mengendalikan perasaannya. Rizal tampak ragu sejenak, seperti mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini." Dina menunduk, tidak ingin menatap mata Rizal yang tampak menyeratkan emosi yang terpendam. "Saya juga tidak menyangka, Pak. Tapi itu sudah lama sekali. Saya di sini untuk bekerja, tidak lebih." Rizal menghela napas panjang, menatap Dina dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku tahu. Tapi, Dina, ada banyak hal yang belum selesai di antara kita." Dina merasa darahnya berdesir. Masa lalu yang selama ini dia coba kubur perlahan kembali menyeruak. Mereka pernah menjalin hubungan yang penuh cinta bertahun-tahun lalu, sebelum akhirnya takdir memisahkan mereka. Saat itu, Rizal harus pindah kota untuk pekerjaan, dan hubungan mereka kandas. Kini, takdir mempertemukan mereka lagi, namun dalam situasi yang jauh berbeda. Rizal sudah menikah dengan Alia, dan Dina hanyalah seorang pembantu di rumah itu. "Pak Rizal, tolong jangan ungkit masa lalu lagi," ujar Dina dengan suara lirih namun tegas. "Kita sudah punya jalan masing-masing sekarang." Rizal mendekat, suaranya penuh rasa bersalah. "Aku tidak bisa begitu saja melupakanmu. Dina, kau adalah bagian dari hidupku yang dulu." Dina merasakan hatinya bergetar, tapi dia tahu dia tidak boleh terjebak lagi dalam perasaan itu. Bagian itu sudah selesai. "Rizal,
Sekarang kau sudah menikah dengan Bu Alia. Aku di sini hanya bekerja. Itu saja. Tolong, jangan buat ini menjadi lebih rumit." Suasana menjadi tegang. Dina berusaha menjaga sikapnya tetap profesional, meskipun hatinya bergejolak. Namun, sebelum Rizal bisa mengatakan apapun lagi, suara pintu depan terbuka. Alia pulang dari berbelanja dengan wajah ceria, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi di antara suami dan pembantunya. "Sayang, kamu sudah pulang lebih awal?" tanya Alia sambil tersenyum pada Rizal, tanpa mencurigai apapun. Dina cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak ada yang terjadi. Rizal tersenyum kaku. "Iya, aku baru saja sampai. Dina, bisa tolong bantu bawa belanjaan dari mobil?" Dina mengangguk cepat, menghindari tatapan Rizal saat dia bergegas keluar rumah. Sementara itu, Alia merasa tenang dan bahagia dengan suaminya, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tersimpan dalam hati suaminya, sesuatu yang bisa mengancam kebahagiaan rumah tangga mereka. Rumah Alia tampak sunyi pagi itu. Di tengah hiruk-pikuk hidupnya sebagai seorang istri yang sibuk, Alia merasa kewalahan mengurus rumah sendiri. Suaminya, Rizal, bekerja hampir sepanjang hari, sementara rumah besar yang mereka tinggali terasa semakin menuntut perawatan lebih. Setelah berdiskusi dengan Rizal, akhirnya Alia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu. Hari itu, Alia menunggu kedatangan calon pembantunya. Seorang wanita muda yang direkomendasikan oleh seorang tetangga. Konon katanya sangat rajin dan bisa diandalkan. Tepat pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Alia segera membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan wajah tenang dan senyum ramah. "Selamat pagi, Bu. Saya Dina," ujar perempuan itu sambil tersenyum sopan. Alia mengangguk, memberikan senyuman tipis. "Masuklah, Dina. Aku Alia. Senang berkenalan denganmu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Dina melangkah masuk, mengamati sekeliling rumah dengan tatapan yang tampak penuh ketenangan. Alia membawanya berkeliling, memperlihatkan bagian-bagian rumah yang akan menjadi tanggung jawab Dina. Rumah besar dengan nuansa modern itu membuat Dina terkesan, tapi tak sedikit pun dia menunjukkan rasa terkejut. Setelah berkeliling, Alia membawa Dina ke ruang tamu untuk duduk dan berbicara lebih jauh tentang tugas-tugasnya. Mereka berbicara santai, dan Dina tampak nyaman. Alia merasa lega. Perempuan ini tampak sederhana dan profesional, tepat seperti yang diceritakan tetangganya. Namun, saat pembicaraan selesai dan Dina hendak beranjak, Rizal pulang lebih awal dari biasanya. Langkah kakinya terdengar jelas saat dia memasuki ruang tamu, dan ketika matanya bertemu dengan sosok Dina yang berdiri di sana, ekspresinya seketika berubah. Mata Rizal membulat, terkejut namun cepat-cepat menyembunyikannya. Sementara itu, Dina juga terdiam sejenak, sebelum dengan cepat menundukkan kepala, seakan mencoba menghindari tatapan Rizal. Alia, yang tidak menyadari interaksi aneh itu, tersenyum pada suaminya. "Sayang, ini Dina, pembantu baru kita. Dia akan mulai bekerja besok." Rizal tersenyum kaku, mencoba menjaga ketenangannya. "Oh, iya, selamat datang, Dina." Dina hanya mengangguk kecil. "Terima kasih, Pak Rizal." Sejak saat itu, Alia tak menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan suaminya maupun sikap canggung Dina. Tapi dalam hati kecilnya, Dina tahu ini bukan pertemuan pertama mereka. Dan Rizal, dia hanya bisa berharap masa lalunya tidak akan kembali menghantui kehidupannya yang sekarang. Keesokan harinya, Dina mulai bekerja. Pagi-pagi sekali, dia sudah tiba di rumah Alia. Wanita itu bekerja dengan cekatan,
membersihkan, mencuci, dan memasak dengan keterampilan yang membuat Alia kagum. Dalam beberapa hari saja, Dina sudah beradaptasi dengan tugas-tugas rumah tangga. Alia merasa sangat terbantu, apalagi Dina selalu bekerja tanpa banyak bicara dan tampak sangat fokus. Namun, di balik sikap profesionalnya, Dina seringkali merasakan jantungnya berdegup kencang setiap melihat Rizal di rumah. Setiap kali Rizal pulang lebih awal atau kebetulan ada di rumah saat Dina bekerja, ada ketegangan yang terbangun di antara mereka berdua. Dina berusaha keras mengabaikannya, tapi kenangan masa lalu yang pernah dia bagi dengan Rizal terus muncul di benaknya. Suatu sore, saat Alia sedang keluar berbelanja, Dina tengah membersihkan ruang tamu ketika Rizal pulang lebih awal dari kantor. Suasana rumah sepi, hanya ada mereka berdua di sana. Dina mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi dia bisa merasakan kehadiran Rizal di belakangnya. "Dina," suara Rizal terdengar lembut, namun penuh dengan kegelisahan. Dina berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum berbalik. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Rizal?" tanyanya dengan nada datar, mencoba mengendalikan perasaannya. Rizal tampak ragu sejenak, seperti mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini." Dina menunduk, tidak ingin menatap mata Rizal yang tampak menyeratkan emosi yang terpendam. "Saya juga tidak menyangka, Pak. Tapi itu sudah lama sekali. Saya di sini untuk bekerja, tidak lebih." Rizal menghela napas panjang, menatap Dina dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku tahu. Tapi, Dina, ada banyak hal yang belum selesai di antara kita." Dina merasa darahnya berdesir. Masa lalu yang selama ini dia coba kubur perlahan kembali menyeruak. Mereka pernah menjalin hubungan yang penuh cinta bertahun-tahun lalu, sebelum akhirnya takdir memisahkan mereka. Saat itu, Rizal harus pindah kota untuk pekerjaan, dan hubungan mereka kandas. Kini, takdir mempertemukan mereka lagi, namun dalam situasi yang jauh berbeda. Rizal sudah menikah dengan Alia, dan Dina hanyalah seorang pembantu di rumah itu. "Pak Rizal, tolong jangan ungkit masa lalu lagi," ujar Dina dengan suara lirih namun tegas. "Kita sudah punya jalan masing-masing sekarang." Rizal mendekat, suaranya penuh rasa bersalah. "Aku tidak bisa begitu saja melupakanmu. Dina, kau adalah bagian dari hidupku yang dulu." Dina merasakan hatinya bergetar, tapi dia tahu dia tidak boleh terjebak lagi dalam perasaan itu. Bagian itu sudah selesai. "Rizal, sekarang kau sudah menikah dengan Bu Alia. Aku di sini hanya bekerja. Itu saja. Tolong, jangan buat ini menjadi lebih rumit." Suasana menjadi tegang. Dina berusaha menjaga sikapnya tetap profesional, meskipun hatinya bergejolak. Namun, sebelum Rizal bisa mengatakan apapun lagi, suara pintu depan terbuka. Alia pulang dari berbelanja dengan wajah ceria, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi di antara suami dan pembantunya. "Sayang, kamu sudah pulang lebih awal?" tanya Alia sambil tersenyum pada Rizal, tanpa mencurigai apapun. Dina cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak ada yang terjadi. Rizal tersenyum kaku. "Iya, aku baru saja sampai. Dina, bisa tolong bantu bawa belanjaan dari mobil?" Dina mengangguk cepat, menghindari tatapan Rizal saat dia bergegas keluar rumah. Sementara itu, Alia merasa tenang dan bahagia dengan suaminya, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tersimpan dalam hati suaminya, sesuatu yang bisa mengancam kebahagiaan rumah tangga mereka. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dina tetap bersikap profesional, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah dalam dinamika di rumah itu. Alia tidak menyadari apa-apa, tetap sibuk dengan pekerjaannya dan puas dengan kehadiran Dina yang membantu meringankan beban rumah tangga.
Namun, di balik semua itu, Rizal semakin sulit mengabaikan keberadaan Dina di rumahnya. Setiap kali dia melihat Dina, bayang-bayang masa lalu yang dulu mereka lalui bersama terus muncul, menggerogoti pikirannya. Suatu sore yang tenang, ketika Alia pergi untuk urusan pekerjaan, Rizal dan Dina sekali lagi hanya berdua di rumah. Dina berada di dapur, membersihkan piring-piring, sementara Rizal duduk di ruang makan, terlihat gelisah. Dia berusaha keras untuk fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus melayang pada Dina. Perasaannya mulai berkecamuk, dan dia tak tahan lagi menahan apa yang dia rasakan. Dengan langkah berat, Rizal berjalan ke dapur. Dina, yang masih sibuk dengan pekerjaannya, tidak menyadari kehadirannya sampai Rizal berdiri di belakangnya. Dina berhenti sejenak, merasakan keberadaan Rizal di dekatnya, tetapi tidak berbalik. "Dina," panggil Rizal pelan. Suaranya terdengar lembut, tetapi ada nada ketegangan yang terasa jelas. Dina menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Rizal mendekat, menatap punggung Dina dengan tatapan yang sulit ditebak. "Kenapa kamu masih bersikap seperti ini? Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi di antara kita." Dina memejamkan mata, lalu meletakkan piring yang sedang dicucinya. Dia berbalik, menatap Rizal dengan tatapan serius. "Karena itu memang sudah selesai. Rizal, kamu sudah menikah. Aku di sini hanya sebagai pembantu, tidak lebih." "Tapi aku tidak bisa melupakanmu," kata Rizal dengan suara bergetar. "Setiap kali aku melihatmu, semua kenangan kita dulu kembali. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku masih mencintaimu, Dina." Dina merasa dadanya sesak mendengar pengakuan Rizal. Dia tahu perasaan itu masih ada, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlibat lagi. Tidak dengan Rizal yang kini sudah menikah dengan Alia, istri yang mempercayainya dan mempercayai suaminya sepenuhnya. "Kamu tidak boleh mengatakan itu, Rizal," jawab Dina dengan suara pelan namun tegas. "Kamu sudah berkomitmen dengan Alia. Jangan buat semuanya semakin rumit." Rizal mendekat, kali ini lebih berani. "Tapi perasaan ini tidak bisa kuhindari. Dina, aku tahu kita punya masa lalu, dan aku tidak pernah benar-benar melupakanmu." Dina mundur selangkah, mencoba menjauh dari Rizal. Dia tahu situasi ini berbahaya, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk Alia, yang tidak bersalah dalam semua ini. "Jangan, Rizal. Ini sudah cukup. Kita harus menghormati hubungan yang kamu miliki sekarang. Alia tidak pantas untuk dikhianati." Rizal terdiam, tapi tatapannya tetap tajam. Dalam hatinya, dia merasa terjebak antara cinta lamanya dengan Dina dan kenyataan hidupnya sekarang bersama Alia. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apapun lagi, suara mobil terdengar dari luar rumah. Alia pulang. Dina dengan cepat kembali bekerja, mencoba mengendalikan perasaannya. Rizal berdiri di sana, diam, mencoba memaksa dirinya untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ketika Alia masuk ke dalam rumah, semuanya kembali seperti biasa. Tidak ada yang tampak aneh di mata Alia, tetapi di dalam rumah itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Sore itu, ketika Alia berbicara santai dengan Rizal, Dina diam-diam mendengarkan dari dapur. Dia tahu bahwa semakin lama dia berada di rumah ini, semakin sulit untuk menahan perasaan yang terus mengganggunya. Tapi Dina juga tahu satu hal, dia tidak akan pernah menghancurkan kebahagiaan Alia, meskipun hatinya masih tersimpan kenangan bersama Rizal. Namun, apa yang akan terjadi jika perasaan itu terus tumbuh? Mampukah Dina bertahan dalam bayang-bayang masa lalu tanpa merusak segalanya?
Dan bagaimana dengan Rizal, yang tampaknya semakin sulit mengendalikan perasaannya sendiri? Sejak percakapan terakhir mereka, hubungan antara Rizal dan Dina semakin sulit diabaikan. Rizal tampak sering gelisah ketika Alia tidak berada di rumah, dan Dina mulai merasakan beban emosional yang semakin berat. Namun, dia tetap berusaha profesional, tidak ingin merusak keharmonisan rumah tangga Alia, meskipun itu berarti harus menekan perasaannya sendiri. Suatu sore, Alia merencanakan makan malam romantis dengan Rizal untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Dia meminta Dina untuk menyiapkan makanan istimewa dan memastikan semuanya sempurna. Dina dengan patuh melakukan semua yang diminta, meski di dalam hatinya, dia merasa hancur. Perasaan melihat Rizal dan Alia sebagai pasangan membuatnya semakin sadar akan batasan yang harus dia pertahankan. Namun, malam itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ketika makan malam hampir dimulai, Alia menerima telepon dari kantornya. Wajahnya berubah serius, dan dia segera menyadari bahwa ada masalah penting yang membutuhkan kehadirannya di kantor. Dengan enggan, Alia meminta maaf kepada Rizal. "Sayang, aku benar-benar harus pergi. Ada masalah mendadak di kantor yang harus aku selesaikan. Makan malamnya tetap dinikmati." "Ya, aku janji kita akan merayakannya besok malam," kata Alia dengan wajah penuh penyesalan. Rizal tersenyum tipis, meski terlihat sedikit kecewa. "Tidak apa-apa, aku mengerti. Hati-hati di jalan." "Ya." Setelah Alia pergi, rumah itu kembali sepi. Rizal duduk di ruang makan, sendirian di meja yang telah disiapkan dengan begitu indah. Dina, yang baru saja selesai di dapur, ragu-ragu sebelum masuk ke ruang makan. Ketika dia melihat Rizal duduk dengan tatapan kosong, Dina merasakan dorongan untuk menenangkan suasana. "Apakah Anda ingin saya menyiapkan sesuatu, Pak Rizal?" tanya Dina hati-hati. Rizal mengangkat kepalanya dan menatap Dina dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Temani aku makan malam, Dina," katanya tiba-tiba. Dina terkejut. "Pak, saya rasa itu tidak tepat. Ini hanya makan malam, tidak lebih," Rizal menyela. "Alia tidak akan kembali malam ini. Aku hanya tidak ingin makan sendirian." Dina tahu bahwa situasi ini bisa berbahaya, tapi dia juga merasa tidak tega meninggalkan Rizal sendirian di tengah suasana yang seharusnya menjadi perayaan. Dengan ragu, dia akhirnya setuju. Mereka duduk di meja yang sama, meskipun suasana canggung. Rizal berusaha mencairkan suasana dengan sedikit obrolan, dan perlahan, ketegangan mulai memudar. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka berubah dari basa-basi menjadi lebih dalam. Rizal mulai membuka diri tentang perasaannya yang semakin sulit dia tahan. Dia mengakui bahwa sejak Dina kembali dalam hidupnya, dia merasa terjebak antara masa lalu dan masa kini. "Aku tahu ini salah, Dina, tapi aku tidak bisa menghilangkan semua kenangan itu. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat betapa bahagianya kita dulu," kata Rizal pelan, namun emosional. Dina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia ingin menolak perasaan itu, tapi kenangan masa lalu juga terus mengusiknya. "Rizal, tolong hentikan. Kamu sudah punya Alia. Kita tidak bisa melakukan ini." "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintaimu, Dina," kata Rizal dengan suara lirih. Dina terdiam. Kata-kata Rizal menghancurkan benteng pertahanannya yang selama ini dia coba bangun. Perasaannya kembali mengalir, tapi dia tahu bahwa ini adalah situasi yang salah. Dina berdiri dengan tiba-tiba, berusaha menjauh dari meja. "Kita tidak bisa melakukan ini, Rizal," ucap Dina tegas.
Aku hanya pembantu di sini. Kamu harus menghormati pernikahanmu dengan Alia. Tolong, jangan membuat ini semakin sulit. Namun, sebelum Dina bisa keluar dari ruangan, Rizal dengan cepat menarik tangannya. Dina, aku mohon. Saat itu, pintu depan terbuka. Alia masuk dengan cepat karena ternyata urusan di kantornya tidak memakan waktu lama seperti yang dia duga. Ketika dia melihat Dina dan Rizal dalam posisi seperti itu, matanya terbelalak. Suasana menjadi beku dalam sekejap. Apa yang terjadi di sini? Tanya Alia dengan nada penuh kecurigaan. Dina dengan cepat menarik tangannya dan mundur. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya... Namun, Rizal tampak bingung dan tidak tahu harus mengatakan apa. Alia menatap suaminya dengan mata yang mulai dipenuhi kekhawatiran. Rizal, kenapa Dina seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Suasana tegang itu menggantung di udara. Dina tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan sesuatu, semuanya bisa hancur. Tapi apa yang harus dia katakan? Bagaimana dia bisa menjelaskan situasi ini tanpa merusak hubungan Alia dan Rizal? Alia berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh tanya. Matanya bergantian menatap Rizal dan Dina. Keheningan di ruangan itu sangat mencekam. Dina tampak tegang, sementara Rizal kebingungan mencari kata-kata untuk menjelaskan situasi. Rizal. Alia akhirnya memecah keheningan. Suaranya sedikit gemetar. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu dan Dina seperti ini? Rizal dengan cepat melepas tangannya dari lengan Dina, dan Dina segera mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, sayang, kata Rizal sambil mencoba tenang. Kami hanya berbicara. Berbicara. Alia mengerutkan alis, jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu terlihat begitu canggung? Dina, yang mulai merasa bahwa suasana semakin memburuk, mencoba menjelaskan. Bu, tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin memastikan Pak Rizal tidak sendirian setelah ibu pergi. Tidak ada apa-apa antara kami. Alia masih terlihat ragu. Tapi dia tidak ingin langsung mempercayai yang terburuk. Baiklah, katanya dengan nada yang lebih lembut, meski ada sedikit kecurigaan dalam tatapannya. Aku percaya padamu, Dina. Tapi tolong, lain kali kalau aku tidak ada di rumah, jaga jarak dengan suamiku. Tidak enak dilihat orang. Dina mengangguk cepat. Tentu, Bu. Saya minta maaf. Namun, meskipun Alia mengatakan dia percaya, di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai mengganggu. Bayangan tangan Rizal yang menyentuh Dina tak bisa hilang dari pikirannya. Ada sebuah pertanyaan yang terus bergema. Adakah sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa? Malam itu, Alia berusaha untuk bersikap normal, tetapi rasa cemas tak kunjung hilang. Rizal juga tampak lebih diam dari biasanya, dan ini membuat Alia semakin curiga. Saat mereka berdua berbaring di kamar, Alia mencoba membuka percakapan. Sayang, kamu tahu aku mencintaimu, kan? Alia berkata sambil memegang tangan Rizal. Rizal menatap Alia, tersenyum lembut. Tentu saja, aku tahu. Aku juga mencintaimu. Tapi... Alia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Jika ada sesuatu yang mengganggumu atau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa bicarakan padaku. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita. Rizal menatap langit-langit kamar, merasa bersalah. Dia tahu dia telah melanggar kepercayaan Alia, meskipun belum ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Namun, masa lalunya dengan Dina terus menghantui pikirannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Alia.
kata Rizal akhirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Semuanya baik-baik saja. Namun, dalam hatinya, Rizal tahu bahwa kebenaran mulai semakin sulit disembunyikan. Kehadiran Dina di rumah ini telah mengacaukan pikirannya. Setiap hari, kenangan masa lalu mereka kembali, mengguncang perasaannya. Dan semakin dia mencoba melupakan, semakin kuat kenangan itu membekapnya. Keesokan harinya, situasi di rumah terasa lebih dingin. Dina menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih berhati-hati, berusaha menghindari kontak langsung dengan Rizal. Alia, meski berusaha tampak biasa saja, tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Dia mulai memperhatikan gerak-gerik Dina dan Rizal dengan lebih saksama. Sementara itu, di dalam hati Dina, perasaan bersalah semakin membesar. Dia merasa terjebak di antara masa lalu dan tanggung jawabnya saat ini. Setiap kali melihat Rizal, kenangan mereka bersama muncul kembali. Namun dia juga tahu bahwa hubungannya dengan Rizal sudah berakhir. Kini Rizal adalah suami Alia, dan dia tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan orang lain. Namun, pada saat yang sama, Dina tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Rizal, dan setiap kali mereka berdekatan, perasaan itu kembali mencuat. Dina tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya, tapi hatinya sulit untuk dikendalikan. Malam harinya, Alia memutuskan untuk mengajak Dina berbicara secara pribadi. Mereka duduk di ruang tamu, suasana sedikit tegang. Alia ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari Dina. "Dina," Alia memulai, suaranya lembut namun tegas. "Aku tahu bahwa Rizal pernah mengenalmu sebelumnya. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu kalian. Tolong, jujur padaku." Dina terdiam sejenak, merasa cemas. Dia tahu bahwa saat ini adalah titik di mana dia harus memilih antara mengungkapkan kebenaran atau menjaga rahasia masa lalu itu. Namun, dia juga tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk menghindari masalah yang lebih besar. "Baik, Bu Alia," kata Dina akhirnya dengan suara bergetar. "Saya tidak ingin menyembunyikan apapun dari Ibu. Rizal dan saya pernah memiliki hubungan di masa lalu. Kami berpacaran cukup lama sebelum dia bertemu dengan Ibu." Alia menahan napas. Dia sudah menduga hal ini, tapi mendengarnya langsung dari Dina membuat hatinya terasa berat. "Dan bagaimana perasaanmu sekarang, Dina? Apa kamu masih mencintainya?" Dina menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri, Bu. Ada bagian dari diri saya yang masih memiliki perasaan untuknya. Tapi saya tahu posisi saya di sini. Saya tidak ingin merusak hubungan Ibu dan Pak Rizal. Saya hanya terjebak di antara masa lalu dan sekarang." Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku menghargai kejujuranmu, Dina. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa pernikahanku dengan Rizal adalah hal yang sangat berharga bagiku. Aku mohon, jangan biarkan masa lalu kalian menghancurkan apa yang telah kami bangun." Dina mengangguk sambil menghapus air matanya. "Saya mengerti, Bu. Saya akan menjaga jarak dari Pak Rizal dan tetap fokus pada pekerjaan saya di sini. Saya berjanji tidak akan mengganggu hubungan kalian." Alia hanya bisa berharap bahwa janji itu akan cukup untuk menjaga rumah tangganya tetap utuh. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa kecurigaan dan rasa tidak aman tidak akan mudah hilang. Rahasia masa lalu ini bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setelah pembicaraan malam itu, Alia berusaha menyimpan semua perasaannya di dalam hati. Ia mencoba bertindak seperti biasa, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang sudah terjadi hanyalah masa lalu Rizal dan Dina. Namun,
Kecurigaan yang sempat tumbuh di hatinya terus membayangi, membuatnya sulit merasa tenang. Setiap kali Alia melihat Rizal dan Dina berada di ruangan yang sama, walau hanya sekilas, hatinya berdegup kencang. Meskipun Dina sudah berjanji untuk menjaga jarak, Alia tetap tidak bisa sepenuhnya percaya. Dia merasakan ada ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Suatu pagi, ketika Alia sedang duduk di meja makan sambil memandangi halaman belakang, dia menyadari bahwa Dina belum keluar dari dapur setelah sarapan. Biasanya, Dina akan sibuk menyiapkan segala keperluan pagi mereka, tetapi kali ini suasana rumah tampak sunyi. Alia berdiri dan berjalan pelan menuju dapur. Di sana, ia mendapati Rizal dan Dina sedang berbicara dengan nada rendah. Mereka berdiri cukup dekat, meski tidak ada tanda-tanda sentuhan fisik. Namun, tatapan mereka berdua berbicara lebih dari kata-kata. Alia merasakan dadanya sesak. Sebelum sempat mendengar lebih jauh, Alia berpura-pura batuk dan masuk ke dapur. Rizal dan Dina terlonjak kaget. Keduanya segera menjaga jarak satu sama lain. "Oh, sayang," Rizal mencoba bersikap santai. "Aku hanya bertanya pada Dina tentang menu makan siang hari ini." Alia tersenyum kecil, berusaha menahan gejolak di dalam dirinya. "Tidak apa-apa," katanya sambil berusaha tidak memperlihatkan kecemburuan. "Aku hanya merasa heran kenapa rumah ini begitu sepi pagi ini." Dina tersenyum kaku dan buru-buru kembali bekerja, mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. Alia mengamati gerak-gerik keduanya, memperhatikan bagaimana Dina terlihat semakin kikuk dan bagaimana Rizal terlihat semakin cemas. Alia tahu, ada yang mereka sembunyikan, meskipun belum terucap. Hari-hari berlalu dengan suasana rumah yang semakin tegang. Alia merasa seperti berada di antara bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sementara itu, hubungan Rizal dan Dina semakin sulit dipahami. Meskipun Dina terlihat menjaga jarak secara fisik, Alia bisa merasakan adanya getaran emosional yang berbeda. Suatu malam, Alia duduk sendiri di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasakan bahwa pernikahannya dengan Rizal mulai terasa retak. Dia sudah memberikan segalanya untuk suaminya, namun kehadiran Dina mengusik kedamaian yang dulu pernah ada. Dalam kebingungan dan rasa cemas, Alia memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Rizal. Ia tidak ingin terus dihantui rasa curiga tanpa mendapatkan kejelasan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Alia memutuskan untuk mengajak Rizal berbicara dari hati ke hati. "Rizal, kita perlu bicara," kata Alia serius. Rizal menatap Alia dengan raut wajah cemas. "Tentang apa, sayang?" Alia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi antara kamu dan Dina. Aku tahu kalian punya masa lalu, dan itu sudah cukup membuatku khawatir. Tapi sekarang, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan lama. Apa kamu masih menyimpan perasaan untuknya?" Rizal terdiam sejenak. Wajahnya terlihat ragu. Namun akhirnya, dia menundukkan kepala. "Aku minta maaf, Alia. Aku tahu ini seharusnya tidak terjadi. Dina adalah bagian dari masa lalu, dan aku benar-benar mencintaimu. Tapi ketika dia muncul kembali, semua kenangan itu kembali. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Alia merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. "Jadi, kamu masih memiliki perasaan untuknya?" tanyanya, suaranya bergetar. Rizal menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Alia. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Dina adalah bagian dari masa lalu yang sulit aku lupakan. Namun aku ingin tetap bersamamu. Kamu adalah istri dan ibu dari anak-anakku."
Air mata mulai mengalir di pipi Alia. Tapi bagaimana dengan Dina? Kamu tidak bisa hanya mengatakan bahwa kamu mencintaiku sementara kamu masih merasakan sesuatu untuk dia. Ini tidak adil untuk kita semua. Rizal terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, di luar kamar, Dina berdiri di lorong dengan perasaan teriris. Ia tak sengaja mendengar percakapan itu, dan rasa bersalah mulai melanda hatinya. Dia tahu bahwa kehadirannya telah mengguncang rumah tangga Alia dan Rizal, sesuatu yang tidak pernah dia inginkan. Malam itu menjadi titik balik bagi Alia. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kata-kata. Alia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu suaminya dan mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Dia merasa perlu mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan dirinya dari rasa sakit yang lebih dalam. Esok harinya, Alia memutuskan untuk berbicara dengan Dina sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya ingin mendengar janji, tetapi mencari solusi. "Dina, aku ingin kita berbicara dengan jujur," kata Alia ketika mereka duduk berdua di ruang tamu. "Aku tahu kamu masih memiliki perasaan untuk Rizal, dan sejujurnya, aku tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Aku mencintai suamiku, dan aku ingin menjaga keluargaku. Tapi aku juga tidak bisa memaksamu untuk tetap di sini jika ini hanya akan menghancurkan kami." Dina menatap Alia dengan air mata di matanya. "Aku tidak pernah ingin merusak rumah tangga kalian, Bu. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku. Tapi perasaan itu sulit aku hilangkan." Alia mengangguk. "Aku mengerti. Dan karena itu, aku merasa lebih baik jika kamu pergi dari rumah ini. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku ingin menjaga hubungan pernikahanku. Aku harap kamu bisa menghargai keputusan ini." Dina terdiam, merasakan campuran emosi antara kesedihan dan lega. Dia tahu bahwa inilah keputusan yang paling bijak. "Terima kasih, Bu, atas pengertiannya. Saya akan segera pergi, dan saya benar-benar minta maaf atas semua ini." Beberapa hari setelah Dina pergi, suasana rumah mulai pulih. Meski bayang-bayang masa lalu masih ada, Alia dan Rizal berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, luka yang ditinggalkan masih ada, dan perjalanan untuk kembali seperti dulu tidaklah mudah. Kecurigaan dan rasa sakit membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh, tetapi Alia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menyelamatkan pernikahannya. Setelah kepergian Dina, Alia berharap bahwa pernikahannya dengan Rizal akan kembali normal. Dia berusaha untuk mempercayai suaminya dan fokus pada kehidupan rumah tangga mereka. Namun, meskipun Dina telah pergi, perasaan gelisah dan tidak aman masih menghantui Alia. Malam-malamnya diwarnai mimpi buruk, di mana Rizal selalu berada di antara dia dan Dina. Rizal, di sisi lain, juga merasa ada sesuatu yang hilang. Meskipun dia berjanji untuk memperbaiki pernikahan mereka, perasaan bersalah dan rindu terhadap Dina membuatnya sulit untuk fokus sepenuhnya pada Alia. Setiap kali Alia mencoba mendekat, Rizal malah menjauh, dengan dalih kelelahan atau pekerjaan kantor yang menumpuk. Suatu malam, Alia duduk di ruang tamu sendirian setelah Rizal tertidur lebih awal. Di tangannya, sebuah cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya terus melayang, mencoba mencari tahu di mana letak kesalahannya. Dia merasa, meski Dina sudah pergi, jarak antara dirinya dan Rizal justru semakin jauh. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rizal. Ketika mereka sarapan, Alia membuka percakapan dengan hati-hati. "Rizal, aku merasa ada yang masih belum selesai di antara kita," katanya sambil meletakkan sendoknya. "Dina sudah pergi, tapi aku merasa hubungan kita tetap tidak berubah." Rizal menatap Alia sebentar,
lalu menghela napas. Alia, aku mencoba yang terbaik. Tapi jujur saja, perasaan ini masih belum hilang. Aku mencintaimu, tapi aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang. Alia menatapnya tajam. Hatinya terasa tersayat mendengar pengakuan suaminya. Jadi, kamu masih merindukan Dina? Rizal mengangguk perlahan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Alia, Dina adalah masa laluku yang sulit kulupakan. Meskipun aku berusaha, rasa itu tetap ada. Alia merasakan dadanya sesak, namun dia tahu bahwa inilah kenyataan yang harus dihadapinya. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Rizal? Apa kamu akan terus hidup seperti ini, mencintai dua perempuan dalam hidupmu? Rizal terdiam. Dia tahu bahwa Alia benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan, tapi ia juga tidak siap kehilangan Alia. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana di rumah semakin tegang. Alia mencoba bersikap normal di depan anak-anak mereka, tapi di dalam hatinya, ia merasa lelah. Dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Setiap kali dia melihat Rizal, dia merasakan luka yang semakin dalam. Suatu hari, Alia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia menyadari bahwa ia butuh ruang untuk berpikir dan menentukan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Tanpa sepengetahuan Rizal, Alia mengemas beberapa pakaiannya dan anak-anak mereka. Ia memutuskan untuk pergi sementara ke rumah orang tuanya. Saat Rizal pulang dari kantor, ia mendapati rumah mereka sepi. Tidak ada suara anak-anak bermain atau aroma masakan dari dapur. Ia merasa ada yang aneh, dan saat ia masuk ke kamar, dia menemukan catatan dari Alia di atas meja. Rizal, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku pergi sementara bersama anak-anak ke rumah orang tuaku. Aku harap kamu bisa memikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan tidak aman. Jika kamu benar-benar mencintaiku, buktikan dengan tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Rizal membaca catatan itu dengan perasaan kacau. Ia tidak pernah menyangka bahwa Alia akan pergi, bahkan untuk sementara. Dia merasa panik dan bingung. Bagaimanapun, Alia adalah istrinya dan ibu dari anak-anaknya. Dia tidak ingin kehilangannya, tapi di saat yang sama, dia masih terperangkap dalam perasaannya terhadap Dina. Di rumah orang tuanya, Alia mencoba menemukan kedamaian. Orang tuanya menyambut dengan hangat, meski mereka tahu ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga Alia. Ibu Alia, yang melihat kesedihan di wajah putrinya, mendekati Alia saat malam tiba. "Apakah kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibu Alia lembut. Alia tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. "Aku hanya butuh waktu, Bu. Semuanya terlalu berat untukku." Ibu Alia mengangguk mengerti. Kadang dalam hidup, kita harus membuat keputusan yang sulit. Alia, jika kamu merasa tidak bisa lagi menanggung semua ini sendirian, kamu harus berbicara jujur pada Rizal. Tapi yang terpenting, pikirkan juga kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak bisa terus berkorban tanpa merasa bahagia. Kata-kata ibunya membuat Alia berpikir lebih dalam. Dia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus bergantung pada keputusan Rizal. Dia harus mengambil kendali atas kebahagiaannya sendiri, untuk anak-anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Alia duduk di teras rumah orang tuanya, memandangi bintang-bintang di langit. Dalam hatinya, dia merasa bahwa waktu untuk membuat keputusan sudah semakin dekat. Apakah dia harus tetap mempertahankan pernikahannya dengan Rizal,
Ataukah ia harus melepaskannya dan memulai hidup baru? Di saat yang sama, Rizal juga merenung di rumah yang kini terasa begitu sepi tanpa kehadiran Alia dan anak-anak. Dia menyadari betapa besar perannya Alia dalam hidupnya. Meskipun Dina pernah menjadi bagian dari masa lalunya, Alia adalah masa depannya. Rizal tahu bahwa dia harus segera membuat keputusan sebelum terlambat. Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya, Alia merasa sedikit lebih tenang. Suasana di rumah ini berbeda, jauh dari ketegangan yang selalu ia rasakan saat berada di dekat Rizal. Orang tuanya tidak banyak bertanya. Mereka hanya memberikan ruang bagi Alia untuk berpikir dan menenangkan hati. Namun, di tengah ketenangan itu, Alia tetap merasakan kekosongan. Ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Suatu sore, ketika Alia sedang duduk di halaman belakang sambil mengawasi anak-anaknya bermain, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Rizal. Alia menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk, tidak yakin apakah dia siap untuk berbicara dengannya. Namun, akhirnya, ia membuka pesannya. Alia, aku ingin kita bicara. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku tahu aku telah membuat kesalahan, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu dan anak-anak. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki keadaan ini. Alia membaca pesan itu berulang kali. Hatinya bergejolak antara ingin memberikan kesempatan kepada Rizal atau justru membiarkan semuanya berakhir. Namun, dia tahu bahwa mereka harus berbicara. Masalah ini tidak akan selesai jika dia terus menghindarinya. Dengan napas panjang, Alia mengetik balasan. Baiklah, kita bisa bicara. Besok, aku akan pulang ke rumah. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia meninggalkan anak-anaknya di rumah orang tuanya, agar mereka tidak melihat ketegangan yang mungkin terjadi. Sepanjang perjalanan, Alia terus memikirkan apa yang akan dikatakan. Apakah ia akan memberikan Rizal kesempatan lagi? Ataukah ia harus benar-benar melepaskannya? Setibanya di rumah, Alia melihat mobil Rizal sudah terparkir di depan. Ia menghela napas panjang sebelum masuk ke dalam rumah. Rizal sedang duduk di ruang tamu, menunggunya dengan wajah tegang. Saat melihat Alia, ia segera bangkit berdiri, tapi Alia memberi isyarat agar dia tetap duduk. Baik, aku di sini, kata Alia dingin. Apa yang ingin kamu bicarakan? Rizal menatap Alia dengan penuh penyesalan. Alia, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semua ini dengan mudah. Tapi aku ingin kita memberikan kesempatan satu sama lain. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dina, dia hanya masa lalu, dan aku sadar dia tidak akan pernah lebih penting dari kamu. Alia menatap Rizal dalam diam, mencoba menafsirkan kejujuran dari ucapannya. Namun, di dalam hatinya, rasa sakit itu masih terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Kamu bilang Dina adalah masa lalu, tapi apa yang sudah kamu lakukan menunjukkan bahwa dia masih ada di hatimu. Rizal, bagaimana aku bisa percaya bahwa semua ini tidak akan terulang? Rizal terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Alia, aku tahu aku telah membuatmu merasa tidak aman. Aku sudah merenung, dan aku sadar bahwa kamu dan anak-anak adalah yang terpenting bagiku. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Aku siap meninggalkan segalanya demi kamu, demi kita. Alia mendengarkan dengan hati yang masih penuh kebingungan. Perasaan sakit dan marah bercampur aduk, membuatnya sulit untuk memutuskan. Namun, dia tahu bahwa keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, demi masa depannya dan anak-anaknya. Aku butuh waktu, Rizal, kata Alia akhirnya.
Aku tidak bisa begitu saja percaya pada kata-katamu setelah apa yang terjadi. Tapi aku juga tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang akan membuat kita menyesal. Rizal mengangguk dengan penuh pengertian. Aku akan memberikanmu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Alia, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini. Hari-hari berikutnya, Alia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Rizal tampak benar-benar berusaha memperbaiki sikapnya. Ia lebih perhatian, meluangkan waktu lebih banyak dengan Alia dan anak-anak. Namun, di balik semua itu, Alia tetap merasakan keraguan di dalam hatinya. Ia masih belum sepenuhnya yakin apakah Rizal benar-benar berubah, atau apakah ini hanya upaya sesaat untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Suatu malam, Alia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di taman dekat rumah. Udara malam yang sejuk sedikit menenangkan pikirannya yang kacau. Ia duduk di sebuah bangku dan menatap langit, berharap menemukan jawaban atas semua kebingungannya. Saat itulah, tanpa disangka-sangka, seseorang datang menghampirinya. "Alia?" Suara itu terdengar familiar. Alia menoleh dan melihat Dina berdiri di depannya, dengan wajah yang sedikit gugup. "Dina, apa yang kamu lakukan di sini?" Dina tersenyum tipis. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku merasa kita harus menyelesaikan ini. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, dan aku menyesal." Alia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Dina? Aku sudah cukup terluka dengan semua yang terjadi." Dina menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tidak mengharapkan apapun. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tidak seharusnya datang ke rumahmu dan membuat semua ini menjadi rumit. Aku tahu sekarang bahwa Rizal memang mencintaimu, dan aku hanya menjadi gangguan di antara kalian." Alia menatap Dina dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Dina di saat seperti ini. Tapi, anehnya, pertemuan ini justru membuatnya merasa sedikit lega. Mungkin ini adalah bagian dari proses penyembuhan hatinya. "Baik, Dina, aku menerima permintaan maafmu," kata Alia akhirnya. "Tapi jangan harap kita bisa kembali seperti dulu. Aku masih butuh waktu untuk memperbaiki semuanya, dan itu dimulai dengan membiarkan aku dan Rizal menyelesaikan masalah kami tanpa campur tangan orang lain." Dina tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Aku mengerti. Terima kasih, Alia. Aku benar-benar berharap yang terbaik untuk kalian." Setelah itu, Dina pergi, meninggalkan Alia sendirian di taman. Alia menghela napas panjang, merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini adalah awal dari proses penyembuhan yang panjang. Namun, yang pasti, Alia tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil nantinya, itu akan menjadi yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Setelah pertemuannya dengan Dina di taman, Alia merasa ada sedikit kelegaan dalam hatinya, meskipun permasalahan besar antara dirinya dan Rizal belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, ia sadar bahwa bukan hanya permintaan maaf Dina yang bisa menyembuhkan luka dalam hatinya. Kepercayaan yang telah hilang, ketidakpastian tentang masa depan mereka, semuanya masih menggantung di udara. Alia pulang ke rumah malam itu dengan pikiran yang masih dipenuhi berbagai pertimbangan. Saat ia membuka pintu, Rizal sedang duduk di sofa, menunggunya seperti biasa sejak kejadian itu. Wajah Rizal tampak lelah, mungkin dari pergulatan batin yang sama yang dialami Alia. Namun, ia tidak berbicara, hanya menatap Alia dengan tatapan penuh harap. Alia tahu ia tidak bisa menghindar lagi. Mereka harus membicarakan semuanya dengan terbuka dan jujur,
Meskipun itu berarti mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk diungkapkan. Kita perlu bicara, kata Alia, memecah keheningan di antara mereka. Rizal mengangguk. Meskipun terlihat jelas ia sedikit gugup. Alia duduk di sebelahnya, menatap lurus ke depan sebelum akhirnya memulai. Aku bertemu dengan Dina tadi, ujar Alia tanpa basa-basi. Rizal terkejut, tapi ia tetap diam, menunggu Alia melanjutkan. Dia meminta maaf. Dia bilang dia menyesal, dan dia tahu kamu mencintaiku. Tapi, Rizal, masalahnya bukan hanya tentang Dina. Ini tentang kita. Tentang kamu dan aku. Alia menghela napas panjang, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Kepercayaan yang pernah kita miliki, sekarang rasanya begitu jauh. Dan aku tidak yakin apakah kita bisa mendapatkannya kembali. Rizal menunduk. Suaranya pelan ketika ia berkata, Alia, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Kamu dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Alia menatap Rizal, mencoba mencari kesungguhan di matanya. Namun, rasa sakit yang dia rasakan selama ini tidak begitu saja hilang dengan kata-kata. Rizal, aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Aku butuh bukti. Kamu bilang kamu akan berubah. Tapi bagaimana aku bisa tahu bahwa ini bukan hanya janji yang kosong? Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan lagi. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini. Rizal menarik napas dalam-dalam, tampak berjuang dengan emosinya. Aku akan buktikan. Alia, apapun yang kamu butuhkan, aku akan lakukan. Aku akan membuktikan bahwa kamu bisa mempercayaiku lagi. Aku akan lebih terbuka, lebih jujur, dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Alia terdiam, hatinya masih berperang antara keinginan untuk percaya dan ketakutan akan dikhianati lagi. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ada anak-anak mereka yang juga terlibat, dan Alia tidak ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Aku butuh waktu, kata Alia akhirnya. Aku tidak bisa membuat keputusan ini sekarang. Aku akan tetap di sini untuk sementara, tapi aku butuh ruang untuk berpikir, untuk benar-benar tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Rizal mengangguk pelan, meskipun terlihat jelas bahwa ia kecewa. Namun, ia tahu bahwa ini lebih baik daripada kehilangan Alia sepenuhnya. Ambillah waktu yang kamu butuhkan, ujar Rizal. Aku akan ada di sini, menunggu. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan menyerah untuk kita. Malam itu, Alia tidur di kamar yang berbeda, memberikan dirinya ruang untuk berpikir tanpa harus merasa terbebani oleh keberadaan Rizal di sampingnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat saat-saat indah yang pernah mereka lalui bersama, tapi juga mengingat rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan ini. Beberapa hari berlalu, dan Rizal tampak benar-benar berusaha. Dia lebih sering meluangkan waktu dengan anak-anak, membantu Alia di rumah, dan bersikap jauh lebih perhatian daripada sebelumnya. Namun, Alia tahu bahwa upaya ini bukanlah solusi instan. Perubahan yang diinginkan tidak bisa datang hanya dalam hitungan hari. Satu malam, saat Alia sedang duduk di meja makan, Rizal mendekatinya dengan ragu-ragu. Aku sudah membuat keputusan, Alia. Alia mengerutkan kening, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Rizal. Keputusan apa? Aku ingin kita mengikuti konseling pernikahan, kata Rizal. Aku pikir ini bisa membantu kita. Membantu aku memperbaiki kesalahan yang sudah aku buat, dan membantu kamu memahami bahwa aku sungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya.
Alia terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Rizal akan mengusulkan sesuatu seperti itu. Tapi di saat yang sama, ia merasa ada harapan. Mungkin ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan bantuan dari luar, seseorang yang bisa membantu mereka melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, kata Alia dengan jujur. Tapi, aku mau mencobanya. Rizal tersenyum tipis, tampak lega. Terima kasih, Alia. Aku benar-benar ingin memperbaiki semua ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa ada sedikit harapan. Meskipun rasa sakitnya belum hilang sepenuhnya, dan kepercayaannya belum sepenuhnya pulih, ia tahu bahwa ada kemungkinan mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. Tapi perjalanan ini masih panjang, dan Alia siap untuk menghadapi setiap langkahnya dengan hati-hati. Setelah setuju untuk mengikuti konseling pernikahan, Alia dan Rizal mulai menjalani proses tersebut dengan hati-hati. Setiap pertemuan dengan konselor, mereka membahas masalah-masalah mendalam yang selama ini terpendam. Rizal mengakui bahwa dirinya sudah lama merasa tertekan di tempat kerja, tetapi dia juga mengakui bahwa hal itu tidak pernah bisa menjadi pembenaran atas pengkhianatannya. Alia pun membuka hati, mengungkapkan betapa kecewanya dia terhadap pengkhianatan Rizal dan betapa dalamnya rasa sakit yang dia rasakan. Di sesi konseling, mereka belajar untuk berkomunikasi lebih baik, tanpa menyalahkan atau menyakiti satu sama lain. Alia perlahan mulai melihat perubahan dalam diri Rizal, meskipun luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya. Mereka juga membicarakan tentang bagaimana hubungan dengan Dina telah menghancurkan kepercayaan mereka, dan bagaimana proses penyembuhan dari pengkhianatan itu memerlukan waktu yang panjang. Suatu hari, Dina datang untuk berpamitan. Dia memutuskan untuk keluar dari kota demi mencari kehidupan yang baru dan menjauh dari kenangan masa lalunya. Pertemuan terakhir itu sangat emosional. Dina meminta maaf sekali lagi, kali ini tanpa ada rasa canggung. Alia menerima permintaan maaf itu, namun tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa bulan menjalani konseling, Alia merasa ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Meskipun kepercayaan kepada Rizal belum sepenuhnya kembali, dia mulai melihat usahanya yang tulus. Rizal menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mendukung Alia dalam pekerjaan rumah tangga, dan lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Namun, Alia tetap merasakan keraguan. Ada satu bagian dalam hatinya yang masih bertanya-tanya, apakah dia bisa benar-benar mempercayai Rizal lagi. Meskipun Rizal tampak berubah, Alia tidak bisa menyingkirkan bayangan dari pengkhianatan yang terjadi. Dia merasa bahwa, meskipun cinta mereka masih ada, hal itu mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah terlanjur dalam. Satu malam, Alia duduk di meja makan sendirian, merenungkan perjalanan mereka selama ini. Rizal masuk ruangan, menyadari bahwa Alia sedang tenggelam dalam pikirannya. "Kamu masih ragu, ya?" tanya Rizal dengan nada lembut. Alia menatap suaminya dengan tatapan yang dalam. "Aku tidak tahu, Rizal. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini. Aku mencintaimu, tapi kepercayaan itu sulit sekali untuk kembali." Rizal mengangguk perlahan. Matanya menunjukkan rasa sakit. "Aku mengerti. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi apapun keputusanmu, Alia, aku akan menghargainya." Alia menghela napas panjang. "Aku butuh waktu lagi. Tapi kali ini, bukan untuk kita. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Rizal tampak bingung. "Maksudmu?" "Aku akan pergi sebentar. Aku butuh ruang, jauh dari semuanya, untuk benar-benar berpikir. Aku mencintaimu, Rizal. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri,
Dan aku tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi di mana aku selalu merasa terluka. Rizal terdiam, tapi dia tidak bisa menahan Alia. Dia tahu bahwa mungkin ini adalah yang terbaik untuk keduanya. Alia memutuskan untuk pergi selama beberapa minggu ke rumah orang tuanya di luar kota. Di sana, dia mengambil waktu untuk merenungkan hidupnya, tanpa tekanan dari pernikahannya yang bermasalah. Dia berbicara dengan ibunya, yang memberinya dukungan penuh dan mengingatkan Alia bahwa kebahagiaannya adalah hal yang paling penting. Selama beberapa minggu itu, Alia mendapatkan perspektif baru. Dia mulai menyadari bahwa, meskipun dia mencintai Rizal, kebahagiaan dan kedamaian batin lebih penting. Dia tahu bahwa memaafkan adalah langkah yang baik, tapi dia juga tahu bahwa memaafkan tidak selalu berarti harus tetap bersama. Saat Alia kembali ke rumahnya setelah beberapa minggu, dia sudah memiliki jawaban yang jelas dalam hatinya. Ketika Alia pulang, Rizal menunggu di ruang tamu, berharap dengan cemas apa yang akan Alia katakan. Alia duduk di hadapannya, dan dengan tenang berkata, "Aku sudah memutuskan, Rizal." Rizal menahan napas, menunggu dengan penuh harap. "Aku mencintaimu, Rizal. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku butuh kebebasan, dan aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita seperti ini. Aku ingin bercerai." Rizal terdiam, hatinya hancur. Tapi dia tidak bisa membantah keputusan Alia. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang terbaik bagi mereka berdua. Meskipun itu sangat menyakitkan beberapa bulan setelah perceraian, Alia menjalani kehidupannya dengan lebih tenang. Dia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Rizal, meskipun masih mencintai Alia, belajar untuk menerima kenyataan bahwa hubungannya telah berakhir. Dia juga mulai menemukan jalan baru untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Alia fokus pada anak-anaknya dan pekerjaan yang dia cintai. Meskipun pernikahannya dengan Rizal telah berakhir, dia tidak menyesal dengan keputusan itu. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuknya, dan dia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati di masa depan. Akhirnya, Alia menyadari bahwa cinta pada diri sendiri adalah hal terpenting, dan dalam perjalanannya, dia menemukan kebebasan yang selama ini dia rindukan. Tamat.